Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala, dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, siapa saja yang mengumpulkan 6 perkara, maka ada tempatnya di surga dan tiada di neraka. Maksudnya yang 6 ini adalah kunci surga dan gembok neraka. Jadi kalau ada 6, dia insyaallah masuk ke dalam surga dan pasti tidak ada di dalam neraka. Bagi dia neraka itu tergembok. Ini kan bahasa kiasan. Yang pertama, siapa saja mengenal Allah. Sekurang-kurangnya kita mengenal Allah, Dia penciptanya. Oh, Allah lah pencipta saya dan pemberi rezeki, pemberinya rezeki. Allah lah yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Kita ini mesti yakin bahwa Allah adalah Tuhan. Itu nggak bisa ditolak, jangan. Allah adalah Tuhan, itu nggak bisa ditolak. Bahwa mungkin masyarakat itu membahasakannya bukan bahasa Arab, masih bisa diterima. Misal dia dalam agama lama dia, bagi dia dalam agama lama dia, Tuhan itu disebut Debata. Setelah dia masuk Islam, dia masih juga sebut Debata. Ya, dia bersyahadat, tapi dia masih sebut tergantung Debata. Apabila dalam pelajaran dalam akidah dia, Debata itu adalah maksudnya Allah, maka itu tak jadi soal. Seperti kalau orang Jawa sebutnya Gusti, bahkan kadang sebutnya Gusti Pangeran, tidak ada masalah. Ya, itu masih dibenarkan. Persoalan bahasa. Yang terpenting orang yakin bahwa Tuhannya adalah Allah itu dalam pelajaran yang benar. Sebab orang Arab sebelum Rasulullah datang pun berkeyakinan Tuhan itu Allah, tetapi pelajarannya salah. Bahwa Allah itu bagi orang Arab adalah Tuhan, tetapi Allah itu didatangi melalui perantara, itulah berhala-berhala, sehingga di sekeliling Ka'bah itu ada ratusan berhala. Di sepanjang daerah Sa'i, Safa Marwah itu ada patung-patung besar.
macam-macam lah, Lata, Uzza, jemaah. Nah, ketika Rasulullah datang disebut Allah tak begitu. Allah Tuhan, tak ada perantara. Yang lebih parahnya, mereka lebih fokus kepada berhala-berhala itu. Makanya ketika Rasulullah dakwah, siapa yang menciptakan alam seterusnya, mereka tetap jawabnya Allah. Kafir-kafir Quraisy itu jemaah. Nah, artinya sebelum datang Islam, mereka sudah kenal kosakata Allah itu, tetapi pelajarannya salah. Nah, kita mesti yakin Allah itu Tuhan. Jemaah, Dialah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Orang itu taubat. Setelah taubat, dia cerita kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Di antara kejahatan dia adalah mencuri tali bukan tali. Di antara kejahatannya adalah membongkar kuburan. Jemaah, mengambil sesuatu dari mayat. Umumnya kalau kita tengok secara ilmu hitam, yang diambil itu adalah talinya, jemaah. Cuma dalam kitab itu tak disebut tali. Itu kerja dia, membongkar kuburan. Mungkin mau kaya ya. Kalau agama ajarkan mau kaya itu mesti bekerja. Itu ajaran agama Islam jemaah. Dan itu cocok dengan keyakinan orang-orang kaya. Bukan kaya warisan. Kan di Indonesia katanya ada sejumlah orang yang cukup kaya, yang kekayaan mereka hanya beberapa orang itu mengalahkan jutaan, ratusan juta orang Indonesia. Padahal mereka orang Indonesia juga, jemaah, cukup kaya. Macam-macam lah istilah disebut. Kalau kita tengok sejarah mereka itu jemaah, susah-susah. Di antara yang masuk orang kaya itu orang jalan Sumatera Belawan. Jemaah, disebut tuh. Dan sejarah hidup mereka susah-susah. Bahkan ada yang nggak tamat sekolah. Bahkan nggak sekolah. Ya, nggak sekolah. Tapi mereka bisa jadi kaya raya. Janganlah cerita bengkok-bengkok. Dari lurus yang kita lihat, mereka berusaha. Dan itu cocok dengan ajaran Islam. Islam disuruh kalau mau kaya, bekerja, berusaha, dan lain-lainnya. Bukan dengan cara black magic seperti ini. Jadi dia bongkar 1000 kuburan. Dia tanya kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dari 1000 kuburan yang dia bongkar itu, maknanya ada 1000 jenazah dan 1000 orang beragama Islam. Sebab hanya orang Islam yang pakai kain kafan. Sampai sekarang yang kita tahu, entah ada satu suku di dunia ini yang pakai kain kafan juga, kita tak tahu. Dari yang kita tahu orang Islam. Jangan. Pertanyaan dia kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dari 1000 jenazah yang kubongkar itu, dari 1000 kuburan yang kubongkar itu, di dalam itu jenazah, tidak satu pun menghadap kiblat. Jenazah itu. Padahal waktu ditanam menghadap kiblat. Mustahil tak menghadap kiblat, itu fardu kifayah. Kecuali 2 jenazah saja. Bermakna 998. Nah, jadi kalau jenazah orang muslim dia menghadap kiblat, berarti ini non muslim. Padahal waktu ditanam pastilah muslim, pasti. Jemaah, tak mungkin tak muslim. Ya namanya orang awam. Yang mau kaya aja dia tidak berusaha. Malah dengan gali kuburan, mencuri. Jemaah, Islam tak ajarkan begitu.
Apa itu sebabnya? Dia tanya kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami jawab, mereka tak yakin Allah sebagai pemberi rezeki. Syekh Abu Yazid jawab, mereka ragu dalam masalah rezeki. Ya, jawab. Ragu itu di mana? Di luar, dalam? Dalam, bukan luar. Nah, itu saya selalu kata sampai sekarang saya katakan kepada kita, istimewa yang muda-muda lah, jangan pernah ragu, Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, kita yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, mestinya tak boleh ada ragu, sebab perjalanan hidup kita mengajarkan kita memang masalah rezeki ini betul-betul gaib. Kalau bahasa orang, misteri. Dia nggak ngerti. Nah, pengalaman hidup kita, saya yakin yang tua-tua mengajarkan itu. Pengalaman hidup ini mengajarkan kita. Memang misteri, rezeki ini misteri. Mungkin kalau anak-anak SD, SMP, SMA, awak terangkan begini, agak susah orang tuh. Karena orang tuh tahunya bangun pagi ada sarapan, mau sekolah ada uang, pulang sekolah ada makan, ada semua. Ya maaf. Mungkin kurang mereka, tapi macam kita, rezeki itu misteri. Ya. Maka benar urusan agama adalah mengurus apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, bukan mengurus urusan Tuhan. Biarlah Tuhan ngurus. Rezeki urusan apa? Urusan Tuhan. Urusan kita berusaha, bekerja, ngurus rezeki. Kalau ini saya bagi tahu betul-betul nih, minta itu saya sama yang tua-tua. Kalau hidup kita bekerja berusaha mengurus rezeki, berarti mengurus urusan Tuhan. Ini panjang akibatnya. Panjang kali akibatnya, jemaah. Panjang kali akibatnya. Secara tauhid. Nanti secara jiwa, kita sebagai orang hidup ini, kalau kita sibuk untuk ngurus rezeki, capek sendiri. Capek sendiri, jemaah. Karena kita nggak akan sanggup. Maka urusan kita berusaha. Nah, jadi itu tadi. Berarti orang yang ragu masalah rezeki murtad. Kita nggak bilang begitu. Karena kita tak pernah dengar fatwa ulama seperti begitu. Jamaah kan. Saya pun tak pernah baca. Kalau nanti tengok yang halus-halus, halus sekali nanti bisa bermurtadan banyak orang. Jamaah kan. Jadi urusan kita yakin saja. Allah yang memberi rezeki. Selama hayat di kandung badan, selama itu berpantang mati, jemaah. Dan rezeki itu kaitannya selama kita hidup. Jadi orang yang mati itu adalah orang yang sudah habis rezekinya, bukan habis miliknya. Nah, jadi orang yang mati bukan orang yang habis miliknya, tapi habis rezekinya. Karena dalam Islam ada namanya hukum faraid, hukum waris. Itu mengurus harta milik mulanya milik si mayat, sekarang milik ahli waris. Jawab. Tapi apakah harta si mayat, semula harta si mayat kemudian menjadi hak milik ahli waris, itu berarti rezeki si mayat? Buktinya tidak. Apa buktinya? Dia mati, hartanya masih ada. Nah, itu maka orang mati bukan karena nggak punya harta. Orang mati karena rezekinya habis. Habis. Ya, kok kayak gitu? Mudah kali ya. Ini semua pakai kereta datang kemari nih. Ya, tidaklah semua kan. Nah, berjalan kaki, rumah dekat sini jalan kaki. Kita naik kereta. Kereta nih kalau habis apa? BBM ya. Kalau dulu kita sebutnya bensin. Sekarang masih bensin. Kan? Awak nggak punya kereta, jadi tak tahulah. Apa sekarang sebutnya? Pertalit namanya. Habis pertalit dia bisa jalan? Tak bisa. Jadi dia tak bisa jalan, bukan karena tak ada ban, karena habis pertalitnya, BBM-nya, minumannya, nyawanya aja mah. Kalau tak ada ban masih bisa dia jalan. Bannya satu tak ada, masih bisa jalan. Ya, Nah, jadi orang mati itu karena habis rezeki.
Nah, tadi siapa yang mengenal Allah? Apa poin-poinnya mengenal Allah tadi? Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah mematikan, Allah menghidupkan. Lah kalau memang Allah yang menghidupkan, maka orang sakit nggak usah diobati, biarin aja gitu. Ya enggak lah. Itu urusan manusia menjaga bahwa hidup ini berharga. Makanya di dunia medis diusahakan supaya orang tetap hidup. Jamaah, diupayakan itu. Sampai ada alat macam-macam lah dalam dunia medis yang Masya Allah. Bukan karena mereka menghidupkan, mematikan, karena agama pun mengajarkan hidup ini sangat berharga. Hidup ini sangat berharga, jamaah. Nah, jadi kita yakin Allah pencipta, Allah memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Inilah disebut mengenal Allah. Nah, pakai bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia, ma'rifat. Jemaah. Orang yang ma'rifat kepada Allah, apa maksudnya? Dia mengenal Allah. Apa ukurannya dia mengenal Allah? Dia yakin Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Kemudian mematuhinya. Kemudian mematuhinya dengan cara menyesuaikan diri dengan perintahnya. Inilah kunci surga, gembok neraka. Jadi dia kenal, kemudian dia patuhi. Ya. Dia kenal, dia patuhi. Nah, itu membuat dia berada di dalam surga dan nggak ada kapling dia dalam neraka. 2. Mengenal setan. Nah, itu yang kedua. Mengenal setan, bahwasanya dia setan adalah musuhnya. Kemudian mendurhakainya dengan cara menyelisihi perintahnya. Jadi ada masanya durhaka itu wajib. Nah, yang jadi masalah durhaka kepada siapa? Jemaah. Ada masanya kita durhaka itu wajib. Ada masanya kufur itu wajib. Nah, orangnya kafir. Kafir kepada siapa? Kafir kepada setan. Jemaah. Ini hati-hati loh. Sebab Al-Quran pun menyuruh kita begitu. Kufuri setan. Itu Al-Quran ajarkan kita ya jemaah. Ya, jadi sini siapa yang dia mengenal setan, bahwa setan itu musuh. Ini hati jemaah. Siapa yang mengenal setan? Apa ukuran kenal setan itu musuh? Enggak perlu kita cari tahu asal muasal setan. Itu fardu kifayah, urusan para ulama. Tak perlu pula kita cari tahu nama-nama setan. Sampai itu yang dicari dia di Al-Fatihah. Katanya di Al-Fatihah apa ada 7 nama setan. Yang mana itu nama setan? Eloklah kau hafal nama Nabi lagi. Yang 25 itu wajib tahu jemaah, wajib hafal nama Nabi yang 25 Nabi dan Rasul itu. Tak wajib berurutan. Tak wajib berurutan. Jadi kalau kita tak hafal berdosa. Jemaah, tak tahu, mana tahu saya. Kau tak tahu, tak mau tahu. Yang 25 itu wajib hafal, enggak wajib berurutan. Siapa Nabi yang pertama? Musa. Yang kedua Nuh. Yang ketiga tak ada masalah. Maksud kita Nabi pertama dalam pengertian hafal-hafalan dia. Kalau urutan Nabi pertama adalah Adam, Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, kan? Jadi tak perlu tahu asal muasal nama, tak perlu. Yang penting tahu syaitan itu musuh. Kemudian dia mendurhakai syaitan itu dengan cara menyelisihinya. Apa perintah syaitan? Itu diselisihi. Adalah tempat dalam surga jemaah. Syaitan ini harus tahu dulu. Syaitan ini adalah sifat. Bukan satu makhluk begini, bukan. Syaitan itu sifat. Sifat manusia atau sifat jin. Jemaah, sifat manusia atau sifat jin. Jin yang jauh dari Allah disebut setan. Asal kata setan itu ba'uda artinya jauh. Meskipun ada nanti ulama kata arti setan itu bukan jauh, tetapi yang dirajam Allah, yang dimurka Allah. Ya, kita tak tolak jamaah. Ya. Jadi manusia yang sedang jauh dari Allah disebut setan.
Jin yang jauh dari Allah juga disebut setan. Jamaah. Nah, ini hati-hati loh. Dah. Lihat surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin yang suka mengganggu, merusak manusia. Itulah jin dan manusia. Jadi ada jin yang merusak manusia, ada manusia yang merusak manusia. Itu dua-dua sama-sama setan. Jemaah. Tinggal lagi membaca a'udzu minasyaitonir rajim itu adalah jimat untuk menghadapi setan jin, bukan setan manusia. Ya. Kalau setan jin itu kita baca a'udzu minasyaitonir rajim itu pergi. Tapi setan manusia tak bisa. Ya. Nah, kita kenal setan. Doa dia musuh. Kemudian kita menjauhinya, mendurhakinya, mengkufurinya, maka berarti kita sudah punya kunci surga dan menggembok neraka. Akhirnya pulang pada kita, jamaah. Saya hanya menyampaikan pelajaran. Mana sanggup saya mengawal kita. Yang kedua, yang ketiga, dan mengenal akhirat sebagai tempat yang kekal, kemudian mencarinya dengan menyiapkan bekalnya. Jadi dia kenal akhirat, namanya juga akhirat. Arti akhirat itu terakhir, tak ada lagi setelah itu. Kita dari alam roh ke alam rahim, ke alam dunia, nanti ke alam kubur. Kubur itu bahagian dari akhirat, masuk alam akhirat terakhir. Kalau sudah akhir, mana ada lagi yang ada setelah itu, jamaah. Namanya akhir. Akhirat itu akhir. Kalau masih ada setelah akhirat, maka akhirat tidak disebut akhirat. Lah kita yakin akhirat, bahwa itu tempat yang terakhir, maka kemudian kita menyiapkan bekal untuk ada di sana. Bekal, jamaah. Kan sudah dibilang dari semalam, kita mau pergi wisata ke tempat dingin. Adat ke tempat dingin lapar. Itu adatnya. Pakai baju, pakai alat penghangat badan itu udah pasti. Jamaah, jangan nggak dibawa, jangan nggak disiapkan, dan pasti lapar. Tahu-tahu ada yang tauhidnya tinggi kali. Kalau Allah mau kan tak lapar gitu. Yalah, malas kita menghadapi ini. Yalah, kata kita. Jadi tak siapkan bekal, tak pergilah kita ke sana. Yang menyiapkan bekal aman, dia pakai kaos kaki, dia pakai apa-apalah untuk menghangat, entah jaket, entah selimut, entah macam-macam lah aja. Orang berada di daerah dingin, lapar dia makan. Kawan tadi, ya kedinginan lah orang menikmati wisata tadi, tak bisa. Ya, kenapa? Tak siap bekal. Lah kan sederhana saja. Akhirat itu kita yakin sebagai tempat yang kekal, kemudian kita siapkan bekal. Lah kan saya sampaikan untuk saya sampaikan untuk kita. Tahu-tahu kita tidak siapkan bekal. Lah sampai di sana minta bekal orang. Ya kalau orang kasih. Kalau orang nggak kasih, kau siapa-siapa, kau kenal enggak apa enggak, kan mobil kau di sana, kau minta sama kami, sama rombongan kau lah. Coba aja mah. Sederhana sekali pemahamannya. Masalahnya kita mau nggak siapkan bekal. Nah, ya. Jadi kalau dia siapkan bekal, insya Allah dia akan masuk ke dalam surga Allah. Kemudian mengenal dunia. Apa dia kenal dunia? Apa yang dimaksud dia kenal dunia? Bahwa dunia itu binasa dan sekedar tempat lewat. Jadi kalau dia yakin dunia ini binasa dan sekedar tempat lewat, jamaah. Kalau dia yakin bahwa dunia ini binasa dan dunia ini tempat lewat, tidak abadi. Macam kalau kita naik pesawat transit. Naik pesawat transit. Transit itu kan tak lama. Atau macam kita jalan darat, kemudian singgah makan. Jamaah, kan nggak lama di situ. Orang bukan tujuan kita. Tetapi nggak boleh macam-macam di tempat singgah. Sebab kalau macam-macam bisa nggak sampai ke tujuan. Tertidur dia. Ya sudah, ketinggalan pesawat. Dia transit ketiduran. Ya terus macam mana? Orang dipanggil-panggil juga nggak dengar-dengar.
Ya ketinggalan pesawat. Tidur ya di dunia ini jemaah. Di dunia tidur. Dipanggil-panggil. Setidak-tidaknya 5 kali dipanggil sehari. Nggak mau juga. Ya tinggal. Resikonya nggak sampai ke tujuan. Orang bergembira di tujuan dia mana? Ya macam mana? Jadi mengenal dunia bahwa dunia ini binasa dan sekadar tempat lewat. Kemudian meninggalkannya dengan cara tidak mengambilnya melainkan seperlu bekal kebutuhannya di akhirat. Perhatikan kalimat. Sekedar kebutuhannya di akhirat. Pertanyaan saya, apa yang kita butuhkan di akhirat? Pahala. Maka ambil dunia ini yang menurut kita seberapa banyak pahala yang kita perlukan di akhirat. Kalau kita di akhirat ingin seperti pejabat-pejabat besar di dunia yang kemana-mana dikawal, jalannya aman. Makanya kalau pejabat ditanya, jalan di kota itu macam mana? Lancar? Ya lancar lah, orang dia dikawal, pakai forader. Kehidupan masyarakat di sana, ekonomi macam mana? Cukup. Orang dia dicukupi semua. Ya mah. Kalau kita mau macam begitu, ya ambil dari dunia bekal untuk itu. Nah, cuma kita salah. Kalau disebut sekadar, yang terbayang sedikit. Sekadar, sedikit. Lah enggak, tergantung kita mau macam mana. Di akhirat itu mau kita kapling kita kecil atau luas, kemudian rumah kita tepas, lantainya tanah, atau rumah kita mewah, yang kalau kita masuk saja nggak ngerti lagi jalan keluar. Atau mau bagaimana kita yang nampak jamaah. Jadi yang kenal dunia kemudian dia tinggalkan dengan cara tidak mengambilnya melainkan seperlu bekal kebutuhannya di akhirat. Selamatlah dia di akhirat jamaah. 45. Mengenal yang benar berupa hukum-hukum kemudian mengikutinya dengan cara mengamalkannya. Saya kenal, saya ngerti hukum. Yang dimaksud ngerti hukum ini benar, ini salah. Nah, jamaah hati-hati. Benar salah ukurannya apa? Nah, kan? Jadi gini, ini benar, ini salah. Benar salah menurut apa? Menurutnya ini. Ini kalau bahasa Indonesia ukuran. Tapi belakangan kita mengambil bahasa Inggris standar. Kalau bahasa Arabnya mizan. Apa ukurannya bahwa ini benar? Bahwa ini salah? Nah, jemaah. Ada ukurannya akal, ada ukurannya kebiasaan, ada ukurannya agama. Maka itu kalau kita ngaji tauhid ada hukum akli, ada hukum adat, ada hukum syara'. Kalau kita ngaji tauhid sifat 20 itu pengantarnya inilah 3 nih jemaah. Apa ukurannya bahwa ini benar salah? Tentu karena kita ngaji agama, ukuran benar salahnya adalah agama. Kita tahu ini benar, makanya hati-hati loh jemaah. Kita hidup ini hati-hati loh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa menurut apa? Oke, menurut kita. Kalau menurut kita itu bersesuaian dengan agama, oke, tak ada masalah. Dalam pengertian masih benar dia. Namun ini bermasalah dari segi tahapan. Maunya langsung kita sebut benar bukan menurut kita, tapi menurut agama. Ternyata ini menurut saya ini benar. Tengok agama cocok. Masih enggak apa-apa oleh karena masih sesuai dengan ajaran agama. Tetapi masih tinggal satu tahap. Maunya langsung saja benar menurut agama. Enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa menurut apa? Jemaah. Menurut apa inilah maka kita wajib menuntut ilmu dari buayan lalu ke liang lahat. Supaya kita tahu, ini menurut agama. Benar. Salah. Kemudian kita amalkan. Yang kelima, yang keenam, dan mengenal yang salah kemudian menjauhinya dengan tidak mengamalkannya. Jadi ini rangkailah tadi dengan yang kelima. Tahu benar, tahu salah. Yang benar kerjakan, yang salah dijauhi. Hidupnya sekejap, jamaah. Hidupnya sekejap aja.
Saya harus ingatkan betul untuk saya terutamanya. Hidup ini sekejap. Hati-hati dalam cari rezeki menipu. Dalam cari rezeki, ya tak jujur itu kan menipu lah, itulah. Hati-hati aja mau. Culas tu licik. Hati-hati, sekejap. Jangan yang sekejap ini. Itu kalau orang tua kita kata dulu, di sini agak cocok sikit. Gara-gara nilai setitik, rusak susu sebelanga. Masih cocok jamaah. Sebab kadang-kadang kita silap, ya saya sebutnya silap lah ya. Kita silap tuh bisa rusak semua. Orang kita bagus, tak ada masalah. Cuma waktu itu terlambat sikit matikan kompor. Bukan lalai. Nah, ada kerja yang lain lagi. Tak sikit aja terlambat. Ikan tuh gosong. Jamaah. Ada gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi 6 ini nasihat daripada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, kunci dah dibuka semua nih. Tinggal pulang kita lah mengamalkannya. Nah, kadang kita ini pakai kalimat macam mana lagi. Nah, ya sudah. Maka surga yang kita dapatkan, insya Allah tetaplah kita dapatkan. Tentu tidak sama istimewanya dengan surga orang lain yang menyiapkannya secara istimewa pula, jamaah, secara serius. Makalah yang ketujuh masih dari Khalifah Ali. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tetapi dalam satu naskah yang berkata adalah Khalifah Umar bin Khattab. Di kitab kita ini disebut Khalifah Ali bin Abi Thalib. Satu naskah yang dituliskan itu yang mengatakan adalah Khalifah Umar bin Khattab. Bagi kita itu adalah urusan para ahli. Urusan kita adalah nasihatnya. Apa nasihat orang alim ini? Bermula nikmat itu, yakni yang sebesar-besarnya ada 6. Agama ajarkan loh jamaah ya. Ini terbuka semua nih. Nikmat yang sebesar-besarnya ada 6. Pertama, beragama Islam. Kalau kita masih ngeluh juga dalam hidup ini, sedangkan kita beragama Islam, apalagi ini, apa yang dikeluhkan? Berat kali masalah awak pak. Saya setuju, tapi jangan dikeluhkan. Kalau gitu macam mana? Tumpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan saya sudah sampaikan, bukan kita keluhkan, tapi menyampaikan keluhan. Seperti kita kalau ke dokter, apa keluhannya pak? Apa keluhannya bu? Kan itu pertanyaan dokter. Lantas ya kita sampaikan masalah saya ini. Bukan dia tanya, silakan pak bu mengeluh. Kan nggak ada. Pernah kita berobat ke dokter gitu? Atau mantri atau puskesmas lah. Silakan dek mengeluh. Kalau ada dokter gitu aneh juga lah. Tapi boleh jadi juga lah. Ya kita tak tahu lah. Saya tak macam-macam nih jemaah kan. Apa keluhan? Nah, jadi saya bukan mengatakan atau menyepelekan masalah hidup kita. Wallahi tidak ada, masing-masing kita ada masalah. Tapi maksud saya selama kita masih beragama Islam. Yang lucu, ya saya selalu mau sampaikan jamaah belakangan ini. Itulah salah satu enaknya ada internet nih. Video-video yang betul ya, bukan video-video rekayasa. Begitu dia bersyahadat nangis deh. Masuk Islam nangis. Dalam hati awak dari kecil pandai syahadat, tak ada nangis-nangis untuk awak ada ya. Enak tidur suruh sembahyang, enak makan suruh puasa, ada duit suruh pula haji. Dia masuk Islam malah nangis. Apa nih? Oh iya, agama ajarkan Islam itu nikmat yang besar. Sanggup nggak kita rasakan itu? Kan? Sebesar-besar nikmat Islam. Nomor 2 Al-Quran. Arti Al-Quran itu apa? Bacaan. Ya dibacalah Al-Quran itu. Ini terakhir dia baca Quran waktu nikah. Hataman. Dari mulai duha. Kapan tuh? 25 tahun yang lalu. Coba ya. Dibacalah. Kita ini lucu. Saya minta izin lah ya, jangan tersinggung-singgung lah. Udah mati baru sibuk baca
Al-Quran. Udah mati, taruhlah Al-Quran di kepala. Di atas mayat tuh. Itu niatnya mungkin supaya yang datang baca Quran. Tapi tuan rumah yang mengalami musibah tak juga baca Al-Quran. Yang datang duduk-duduk aja, tak juga baca Quran. Baru nanti acara baca Quran. Lucu ya, Mak. Sedang hidup baca Al-Quran. Surat apa yang bagus kita baca? Semua bagus. Orang petunjuk Allah Ta'ala. Tapi katanya ini untuk memperlancar rezeki. Awak jualan seret. Muka kau jangan jeruk purut. Lancar rezeki kau. Kau jualan muka kau macam militer. Mana jadi? Udah itu harganya. Sampai orang bilang, tempat dia tu macam menaik haji dia. Orang. Ya, mulut masyarakat. Orang kita ni tahulah satu kedai lebih mahal gopek dari kedai yang lain. Gopek, dia pergi ke kedai yang lain yang lebih murah. Gopek, selisihnya gopek. Padahal gopek sekarang ni kerupuk ya. Kerupuk gopek sekarang. Ada 1.000 pula lagi. Tapi itu, maka lama dia pulang kalau belanja tu. Sana. Bukan begitu, baca Al-Quran, jemaah, amalkan. Isi 2. Apalagi nikmat sebesar-besar nikmat setelah Islam, Al-Quran dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat besar. Ya. Bahwa ada tuduhan orang Nabi Muhammad kejam seterusnya, Nabi Muhammad itu budak nafsu seterusnya, namanya tuduhan. Makanya kita sebagai orang Islam mesti paham sejarah. Sakitnya guru-guru kita hampir tak pernah menyampaikan sejarah Islam itu, jamaah, kan hampir tak pernah. Itu para ahli lah, ya, menjelaskannya. Cukup banyak penjelasan tentang itu, ya, jamaah. Kita baca dulu di penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani. Pantaslah setiap hari diucapkan raditu billahi rabbah wa bil islami dinan Muhammadin nabiyan wa rasulah. Di sini rasulan wa nabiyan, oke. Wa bil qur'ani imama. Di sini hukman wa imaman. Kita artikan. Aku puas Allah adalah Tuhanku dan Islam adalah agamaku dan Rasulullah Muhammad adalah Rasul dan Nabiku dan Al-Quran adalah sumber hukum dan pemimpinku. Nah, ini diucapkan raditu billahi rabba bil islami dina Muhammad wa rasul bil ka'bati qibla bil Qur'ani imama bil mu'minina ikhwana. Dizikirkan ya, jemaah, dizikirkan ya. Apa lagi? Islam, Al-Quran, Rasulullah. Kemudian yang keempat, dan keselamatan. Maksudnya selamat dari segala yang menyakiti. Ini luar biasa jemaah. Saya pernah sampaikan ke kita. Mau tahu kita hebat ini, pergi ke rumah sakit. Utamanya ruang ICU. Besar kali nikmat kita ini jemaah. Besar kali. Sehat ya, afiat, sehat, selamat. Besar kali ini. Kita bisa duduk sini. Sekarang yang sedang ramai ini Palestina kan? Palestina. Di Palestina itu Muslim ada, Kristen ada. Jadi yang dibunuhi oleh Israel itu Muslim maupun Kristen, jamaah. Dan saya tak bela. Bahkan ada orang Yahudi sendiri yang tidak setuju atas tindakan Israel. Ini kerja Zionis. Ini kerja Zionis. Zionis itu sekelompok orang beragama Yahudi, jamaah, yang ingin menguasai tanah Palestina itu. Panjang persoalan klaim-mengklaim siapa yang punya tanah itu, jamaah. Ya, kalau nanti klaim-mengklaim sama juga dengan kita. Menurut sejarah, asal kita ini dari Cina. Yunan, Cina Selatan, asal kita. Nah, sebelum kita kemari di Indonesia sudah ada orang. Sudah ada orang. Sehingga kalau ditengok-tengok itu nanti tak cocok juga kita disebut sebagai orang Indonesia. Kalau ditengok itu. Makanya saya kata panjang. Ini panjang. Nah, tapi yang jelas tahun 48 mereka dibuatkan negara. Negara Israel. Tahun 48 dibuatkan negara di tanah Palestina itu.
Itu atas usaha induknya Inggris, partnernya Perancis, ditambah pembantunya dulu adalah Amerika. Amerika belakangan ini baru hebat dia aja. Panjang cerita itu. Dah, kaitannya dengan selamat. Mana bisa kayak di sana? Sekarang dia mana bisa kayak gitu? Artinya kita udah syukur kali dari Allah Ta'ala selamat kita nih jemaah. Pun masih ngeluh juga. Ya saya pribadi lah jemaah. Dia mungkin orang punya masalah dalam hidup, kita pun tak mau jengkali, tidak. Tetapi marilah kita melihat bagaimanapun masih banyak nikmat yang Allah berikan. Memang sulit lah, walaupun bukan kata tak sulit. Kadang-kadang suntuk pikiran, gara-gara ekonomi, gara-gara apa. Iya, kita tak tolak itu, sama sekali tak tolak. Tetapi masih ada, yaitu selamat. Kita masih Allah beri selamat. Apalagi nikmat tertutup aib. Tertutup aib. Kita ni banyak kali aib kita jemaah. Itu Allah Taala. Orang tak tahu aib kita karena Allah yang menutup. Makanya besar kali dosa membuka aib, sebab dia berhadap-hadapan. Kalau macam acara awak anak-anak dulu, one day one. Bukan bahasa Inggris yang sebenar kan, bahasa awak anak-anak dulu, one day one. Jadi orang yang membuka aib orang, dia one day one berhadapan dengan Allah. Kalau bahasa Inggrisnya kan one by one. Tidak, ini one day one katanya jemaah. Jadi orang yang membuka aib orang lain, itu sesungguhnya dia berhadapan satu dengan satu kepada dengan Allah Ta'ala. Berhadapan. Sebab yang menutup aib kita Allah. Tahu-tahu dia yang membuka. Yang lebih parah, dirinya membuka aibnya sendiri. Ini jauh lebih parah. Makanya dosanya besar, karena berhadapan dengan Allah Ta'ala. Allah sudah tutup. Makanya kita yang ditutup Allah aib, itu nikmat yang besar kali jemaah. Ini kalau Allah buka aib kita, tak akan sanggup kita jalan nih. Tak akan sanggup. Kita di rumah aja nih jemaah. Karena Allah tutup, kita jalan pun lagak gaya kita. Dengan lagak dan gaya kita, seperti Demang, ya, Demang zaman Belanda. Petantang petenteng kita ni jalan. Sebab apa? Allah tutup aib kita. Alhamdulillah, syukur. Karena kita tak akan sanggup itu. Jemaah. Terakhir, hati tidak tergantung kepada manusia. Itu nikmat besar. Ini tauhid. Dalam perkara hidup dunia, hati tak bergantung manusia. Perhatikan kalimat ni. Agak mudah betul, hati, bukan fisik. Fisik ni macam mana pun tak akan bisa lepas dari orang lain. Macam mana pun tak ada manusia terbaik menurut kita selain Rasulullah Muhammad SAW. Beliau pun tergantung sama orang lain. Macam mana pun, dari sejak rahim. Dalam rahim sekurang-kurangnya tergantung pada rahim ibunda, yaitu Sayyidatina Aminah binti Wahab. Setidak-tidaknya setelah lahir, makinlah kepada yang menyusui, yang merawat. Fisik kita tak bisa, kita tetap tergantung. Makanya jangan sombong, enggak perlu aku sama kalian. Jangan. Dulu iyalah kalian bantu-bantu aku. Sekarang ada sendiri aku bisa. Jangan. Kita enggak akan bisa tanpa orang lain. Tetapi hati tak tergantung pada manusia. Ini tauhid. Inilah nanti tawakal namanya. Bergantung kepada Allah Ta'ala, tidak pada yang lain. Itulah as-samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Samad itu artinya sumber. Samad artinya sumber segala yang kita perlukan. Sumber segala yang kita perlukan. Ini Allah Ta'ala. Hati. Nah, namanya hati di dalam. Jangan cakapkan di luar. Aku tak ada gantung aku sama kalian. Enggak penting-penting. Aku hanya kepada Allah Ta'ala saja. Ayolah. Nanti beras minta sama Allah. Nanti mau makan kau piringnya, minta sama Allah. Sebelum masak dia, ya masak. Penuhkan nanti kompornya. Syarat-syaratnya dipenuhi kompornya. Sekarang gasnya. Jangan beli kedai sama Allah Ta'ala. Karena kedai itu bukan Allah itu orang. Sejak kapan Allah punya kedai gas? Pergi.
Tak bisa. Dalam jangan pindah keluar. Jangan pindah jamaah. Dalam-dalam, luar-luar. Hati tak boleh bergantung sama makhluk. Biar fisik. Fisik biar jamaah. Fisik tak bisa. Jangan pula pindah dari luar ke dalam. Di hati dia rasa perlu bergantung sama manusia. Zahir dia tidak, kata mulut dia tidak. Tak perlu aku sama kalian. Itu kan sebetulnya di dalam hati. Bukan sombong. Memang hakikatnya itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mulut tak perlu aku semangat. Tak perlu aku. Biar aku sendiri. Bagi kadang-kadang minta izin saya. Kadang kita yang tua-tua ni mau juga gitu. Ya namanya dah tua, kadang suka koslet pikiran tu. Mau marah dia. Usah kau bantu aku. Begitu dia marah sama cucunya. Tolong lu ambilkan tongkat atuk tu. Iya, tadi katanya usah. Sekarang minta tolong ambilkan tongkat. Jangan itu kan kalau gitu taklah lagi kita pandang sebenarnya mungkin dah lupa-lupa lah dia jamaah kan. Tapi secara seriusnya tak boleh. Dalam-dalam, luar-luar. Bukan sombong, tapi tauhid bahawa segala-galanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda. Hadis ini riwayat Imam Tabrani dan Hakim. Yaqulu rabbukum ya bani Adam, tafarraqan ibadati. Amla kalbaka ghinan wa amla yadayka rizqan ya ibn adam la taba'an anni amla qablaka faqran wa amla yadayka syughlan. Berfirman Allah Ta'ala, Tuhan kalian, kata Rasulullah Muhammad SAW, duhai manusia, sungguh-sungguhlah mengabdi kepadaku, pasti kupenuhi hatimu dengan kecukupan dan tanganmu dengan rezeki. Sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah Ta'ala, sungguh-sungguh Allah akan penuhi hati kita dengan cukup, tangan kita dengan rezeki. Padahal tak usah mengabdi pun Allah cukupkan enggak rezeki orang? Jangankan orang, hewan pun Allah cukupi. Lantas kenapa perlu dibuatkan begini? Supaya kalian jangan salah, jangan risau, jangan bimbang, jangan ragu. Rezeki itu cukupi. Tangan hati kalian itu cukup. Kupenuhi hatimu dengan cukup, tanganmu dengan rezeki. Jamaah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duhai manusia, jangan menjauhiku. Pasti kupenuhi hatimu dengan kemiskinan dan tanganmu sibuk mencari rezeki. Jauh dari Allah Taala, jauh dari Allah Taala, hati itu miskin. Jauh dari Allah Ta'ala, hati itu miskin. Apa miskin? Tak pernah ada rasa cukup. Itu kadang-kadang kita heran. Zaman belakangan dia naik mobil. Zahir ya, orang pakai mobil itu pasti kaya. Zahir. Kita tahu. Pergi undangan. Tapi kalau kita tengok makannya, kok ngeri kali. Nasi itu. Wah, apa itu namanya tu? Lauk pauknya luar biasa. Macam lapar. Macam congok, macam serakah. Pulang sedang mengendarai mobil, berhenti. Karena tengok di jalan ada lembar duit jatuh. Lembar duit jatuh. Turun, rupanya uang monopoli. Nggak ngerti kita. Jadi apa yang miskin nih? Jiwa. Ya. Jadi jangan jauhiku, kata Allah Ta'ala. Jangan jauhiku. Sebab kalau dijauhi, hatimu penuh dengan miskin. Tanganmu sibuk mencari rezeki. Capek cari rezeki itu. Capek jamaah. Kenapa? Jauh dari Allah. Makanya itu orang-orang alim itu kita kadang-kadang menengok orang-orang alim, para ulama itu heran kita. Duitnya ada aja.
Awak kalau bilang rezeki kan luas, awak langsung fokus lah. Duitnya ada aja. Ya, Mak. Tapi kalau kita tengok hidupnya, biasa saja. Ada ya. Bangun masjid nggak pakai proposal. Masa itu sedang masa hebat-hebatnya Pak Harto. Kesudahan Intel datang mencari tahu. Mencari tahu dari mana duitnya ini untuk buat masjid. Ya dia jawab lah, saya nggak tahu. Proposal nggak ada, apa nggak ada. Intel tadi. Akhirnya Intel tadi ngaji pula sama dia. Ya. Tahu itu lah. Cuma kita itu tadi kan kadang kita tak yakin. So, ini hadis qudsi. Jadi kalau kalian jauhi aku, hati kalian kupenuhi dengan kemiskinan. Tangan kalian ini sibuk cari duit. Sudahlah sibuk, dapatnya sikit, sudah sikit nilainya rendah. Uang kita nilainya rendah, jemaah. Rendah kali nilainya uang kita nih. Alhamdulillah. Ustaz sudah banyak kami kasih duit tuh. Sekian juta sekali ngaji. Juta itu berapa nolnya? 6. Padahal kalau kita tengok uang luar negeri, sedikit aja itu jemaah. Makin banyak angkanya di belakang, angka nolnya, itu menunjukkan nilai uangnya rendah. Saya beberapa tahun yang lalu membawa istri dan anak jalan-jalan ke Museum Uang di Medan, Jalan Pemuda, dekat Gedung Juang. Ya maaf, kantor bukan, kantor veteran apa kantor angkatan 645 itu. Jalan Pemuda. Tengok uang-uang Indonesia dari zaman bahla. Rupanya orang tuh jual juga uang-uang luar negeri. Ya belilah, kami beli. Di antaranya uang dari satu negara di dunia ini, saya tak sebut mana. Nolnya capek awak gitu nggak? Banyak kali ya mah. Tapi nilainya rendah. Yang saya mau maksudkan, kaji dengan tadi. Bila orang jauh dari Allah Ta'ala, hatinya Allah penuhi dengan kemiskinan, tangannya capek cari rezeki itu. Udah capek, dapatnya sedikit, nilainya rendah. Jadi ini rahasia, dari hadis ini rahasia. Mau hidup ini baik, dekati Allah Ta'ala, insya Allah kaya hati, tanganmu cukup dengan rezeki. Tapi kita salahnya gini, mau cukup rezeki awak, dekati Allah. Ini kesannya, maaf, dalam bahasa kasar, kita memperalat Allah untuk kepentingan pribadi. Salah, makanya nggak dapat juga. Kalau gitu gimana? Dekati saja, tak usah tengok keuntungannya. Maka dengan sendirinya keuntungan itu datang. Urusan kita kenyang apa makan? Nah, jamaah. Urusan kita bukan kenyang, tapi makan. Nggak usah ngurus kenyang, makan aja lah dah. Makan aja urus, jamaah. Nanti baru pulang pada kita, mau kenyang apa setengah kenyang apa tidak kenyang. Tak usah sibuk kenyang tuh apa kenyang nih. Asyik mengkaji kenyang, makan pun tidak. Jamaah. Asyik mengurus kenyang, makan pun tidak. Tak usah urus. Urusnya apa? Dekatkan diri kepada Allah. Caranya tadi diantaranya 6 yang pertama dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu aja jemaah. Itu aja. Awak kaya nih tak perlu kali. Salah total. Kaya lah jemaah, kaya. Saya terang katakan, enak kali kalau kita ini kaya, enak kali. Tak payah lagi buat proposal, musyawarah, rapat, bantu orang, nggak payah. Langsung awak sendiri, kalau duit ada mana? Nampak orang susah, sepedanya jelek, keretanya jelek, udah kereta kau ni bututkan aja showroom kita, ambil. Enak kalau kaya nih, enak kali, saya bilang enak kali.
Tahu-tahu kita kajinya cukup ini aja pun udah lah. Yang penting bisa sembahyang awak. Lah, kalau bisa lebih, jemaah enak kali. Nah, tapi itu tadi lah, ya, ada konsep yang salah. Jadi hadis qudsi ini tak usah urus untungnya. Untung usahanya, apa usahanya? Mengabdi kepada Allah. Untungnya Allah cukupkan hatimu, Allah cukupkan rezeki tanganmu. Jangan dekatkan. Ya, baik. Pagi ini dulu. Yang ke-8 insyaallah akan datang Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Yang 8 ya, panjang 8 tu. Yang ke-9 nanti ada Syekh Buzur Jamhir. Baru ke-10 nanti ada Syekh Hasan Basri. Mudah-mudahan dapat kita 3 mudah-mudahan. Ini hari ini kita dapat 2, 6 dan 7. Mudah-mudahan depan dapat kita 3, 8, 9, 10 mudah-mudahan. Hari ini sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.